Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Ibu Muti di pembelajaran fisika. Kali ini kita akan coba belajar tentang kalor dan contoh soal beserta pembahasannya. Silakan disimak ya videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar tentang kalor dan perpindahan kalor. Nah, teman-teman harus baca dulu ya apa itu kalor. Bisa dibaca sendiri ya di buku paket kalian, tentunya buku fisika penulisnya Martin Kanginan. Nah, untuk kalor itu sendiri, kita akan menjumpai besaran fisis yang baru. Di sini ada tulisan C kecil untuk kalor jenis, simbolnya C kecil. Satuannya yaitu Joule per kilogram Kelvin. Atau bisa juga ditulis dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, untuk besaran fisis yang baru di sini ada nama istilahnya kapasitas kalor. Kapasitas kalor ini ditulis dengan simbol C besar. Satuannya yaitu Joule per derajat Celcius atau bisa ditulis dengan satuan Joule per Kelvin. Untuk kapasitas kalor bisa ditentukan dengan cara C besar sama dengan Q dibagi delta T. Q ini sendiri adalah kalor, delta T adalah perubahan suhu. Atau bisa juga dicari dengan cara C sama dengan M dikali C kecil. M-nya untuk massa, C kecilnya adalah kalor jenis. Jadi ada hubungannya dari si kalor jenis dan kapasitas kalor. Oh iya, kalor itu bisa ditinjau dari dua keadaan. Apabila kalor itu terjadi karena perubahan suhu, maka rumusnya bisa digunakan dengan Q sama dengan MC delta T, ya, istilah gampangnya macet, MC delta T. Untuk kalor keadaan 2 yaitu kalor karena perubahan wujud. Apabila keadaannya karena perubahan wujud, maka tidak ada kejadian perubahan suhu, tidak terjadi perubahan suhu. Jadi kalau perubahan wujud di sana ada istilah namanya kalor laten. Untuk kalor laten itu bisa dibedakan menjadi dua keadaan, yaitu dengan simbol L untuk kapasitas kalor lebur. Jadi menghitung kalornya bisa ditulis dengan persamaan seperti ini. Q sama dengan M dikali L, yaitu massa dikali L-nya, kapasitas kalor lebur. Atau ketika keadaan uap atau mendidih, bisa ditulis dengan rumus Q sama dengan M dikali U besar. U-nya adalah kapasitas kalor uap atau didih. Nah, jadi L dan U ini merupakan dari kalor laten. Teman-teman masih ingat ya, apabila kalor itu terjadi karena perubahan suhu, maka ingat perubahan suhu pakai rumus yang ada delta T-nya, yaitu macet M dikali C dikali delta T. Jangan lupa di sini C-nya C kecil, kalor jenis. Q itu sendiri untuk kalor dengan satuan Joule bisa juga diubah satuannya menjadi kalori. M kecil yaitu massa dengan satuan kilogram. C kecilnya untuk kalor jenis dengan satuan Joule per kilogram Kelvin atau Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T tentunya adalah perubahan suhu, bisa dalam satuan derajat Celcius atau derajat Kelvin. Nah, teman-teman harus tahu ya apa itu kalor jenis. Bisa dibuka di halaman 216. Kalor jenis itu dapat didefinisikan sebagai kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Jadi kalor jenis ini bisa berlaku pada suhu yang satuannya Kelvin dan satuannya derajat Celcius. Di sini ada tabel 5.5 untuk kalor jenis berbagai zat pada suhunya 20 derajat Celcius atau boleh juga ini pada suhu 20 Kelvin berarti ya. Dan tekanannya tetap untuk 1 atmosfer, 1 atm. Nah, yang pertama di sini ada zat aluminium. Besar kalor jenisnya berapa? Besar kalor jenisnya 900 Joule per kilogram Kelvin. Atau boleh juga ditulis Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, di sini juga ada zatnya bentuknya masih S. Pada suhu minus 5 derajat Celcius, dia kalor jenis S-nya sebesar 2100. Dan seterusnya untuk zat-zat yang lainnya ya teman-teman, apakah itu zat udara, kayu, perak, marmer, besi atau baja, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di tabel 5.5 halaman 216. Adapun sudah diketahui di soalnya ya, sudah disebutkan. Selanjutnya,